warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak dari Angkatan 7 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Muayana dari Seman 1 Keragilan sebagai observer, teman saya Rini Hairunisa Usman dari SMA Negeri 1 Baro sebagai coach, dan saya Ferawati dari SDN Negeri Keramat Watu 1 sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Bu Muay. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ibu mau ngadain kucing ya? Iya nih, tolong dibantu ya. Oh iya Bu. Boleh ya Bu, saya nanya-nanya dulu. Boleh. Oke, yang pertama, apakah Ibu sudah menyiapkan rubrik penilaiannya? Iya, alhamdulillah. Apa itu Bu? Ya, untuk rubrik penilaian ini saya akan menggunakan model Alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dari coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendengarkan secara aktif. Itu ya Bu yang lebih spesifiknya. Ya, mendengarkan secara aktif, terus menggali pertanyaan berbobot ya untuk kunci saya. Yang lebih spesifiknya apa? Mendengarkan secara aktif aja deh. Oke. Terima kasih Bu Vera, silakan Ibu melakukan coachingnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Rini. Bu Vera, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana perasaannya? Hari ini alhamdulillah diberikan kesehatan. Cuma Bu, saya tuh masih ada hal yang mengganjal. Yang ingin bercerita, makanya kemarin hubungin Ibu. Iya nih. Jadi kita mau ngobrol apa nih hari ini? Jadi kita gini Bu, saya nggak tahu kenapa setiap saya selesai mengajar di kelas 10 IPS 3 ini, itu hati tuh jadi kayak apa ya, kesel gitu bawaannya. Apa ya, nggak ini aja gitu, ada sesuatu yang mengganjal, kurang ini gitu, kurang seneng gitu. Kenapa ya? Oh gitu. Kira-kira masalahnya apa nih dari pengamatan Bu Rini selama mengajar? Saya nggak tahu, tapi kenapa 10 IPS 3 ini agak berbeda dengan kelas-kelas yang lain ya. Jadi ini anak-anaknya itu bikin selalu kelas gaduh Bu, berisik gitu. Jadi guru tuh harus ngomong tuh apa, harus kenceng lah, apa, jadi capek gitu ya. Itu yang saya rasain sih. Jadi anak-anak kayak akhirnya kayak kok nggak menghargai guru ya gitu. Oh gitu. Terus selain dari hasil pengamatan Bu Rini, langkah apa nih yang Bu Rini ambil agar anak-anak itu sesuai dengan keinginan Bu Rini? Sejauh ini sih saya paling pernah memanggil anak tersebut gitu Bu ya, karena kan semuanya nggak semua, dalam satu kelas tuh paling cuma 4 orang 5 orang yang begini nih. Kadang saya ngobrol gitu ya dengan mereka gitu, mungkin mereka cari perhatian gitu ya, tapi memang sih saya tidak seintens ngobrolnya gitu, pernah hanya sekali gitu. Oh, jadi Bu Apa Rini mungkin saya kurang ya cara pendekatannya? Mungkin jadi Bu Rini nggak intens dalam mendekatkan diri ke anak-anak dalam obrolan tadi ya. Iya juga sih Bu. Terus kira-kira apa lagi nih yang menurut Bu Rini sehingga kedekatan sama anak-anak itu nggak intens? Langkah apa nih yang Bu Rini ambil lagi nih biar bisa intens pendekatannya? Lagi ya Bu ya. Tapi kayaknya sih Bu ya, saya juga nggak tahu nih sebenarnya kenapa mereka ribut. Apa memang mereka juga sebenarnya nggak mengerti tentang, saya kan belajar bahasa Inggris nih Bu ya, belajar bahasa Inggris. Nah, mungkin anak sebenarnya nggak ngerti dengan penugasan ya Bu ya. Akhirnya mereka malas ngerjain, jadi ribut gitu ya. Saya juga nggak tahu tuh. Mungkin saya ini belum mengetahui mendiagnostik gitu kesiapan mereka belajar Bu. Jangan-jangan saya tuh langsung ngajar aja tapi tanpa saya mencari tahu minatnya, mencari tahu mungkin gaya belajarnya gitu ya. Jadi bikin anak-anak kayak begitu gitu ya di kelas. Tidak ikut serta gitu dalam pembelajaran. Setelah nanti ibu mendiagnostik minat belajar anak-anak, langkah apa lagi yang akan Ibu Rini ambil?
Kayaknya Bu, sebenarnya nih di kelas yang sebelumnya saya pernah melakukan kayak AKM ya, AKM kelas untuk menilai posisi di literasi mereka gitu ya, di kelas MIPA. Tapi memang yang IPS 3 ini jujur saya belum pernah melakukan. Kayaknya sih saya harus melakukan itu juga untuk mengetahui posisi mereka di mana gitu ya, kemampuannya gitu. Kemudian saya harus observasi mereka kali ya Bu. Dan mungkin survei minatnya apa, kerjanya apa gitu. Itu sih Bu kali ya Bu yang saya lakukan. Oh iya. Jadi Ibu akan melakukan AKM untuk melihat minat belajar murid Ibu ya. Terus setelah itu siapa yang bakal Ibu minta bantuan untuk melakukan AKM ini? Mungkin saya koordinasi dulu kali ya Bu. Saya koordinasi nih dengan kepala sekolah terkait yang saya ingin lakukan gitu ya. Siapa syukur-syukur kepala sekolah akhirnya bisa memberikan apa ya, himbauan semua guru ya, biar semuanya jadi setiap kelas, nggak cuma tadi itu cuma beberapa kelas gitu ya. Yang kedua tuh kan saya tuh ingat banget deh Bu, untuk kan kita kan kalau untuk ketahui profil belajar kan kita sebenarnya kan setiap anak mereka kelas 10 SMA itu suka ada tes psikotes. Cuma sayangnya tuh kita nggak tahu hasilnya Bu, yang tahu tuh cuma tim BK gitu mungkin ya, dan mungkin yang bersangkutan siswanya, tapi guru nggak tahu. Jadi saya mungkin akan bilang ke Bapak Kepala Sekolah agar hasil itu sebenarnya diinformasikan ke semua guru gitu ya, gitu. Jadi guru juga punya pemahaman gitu. Nah, mungkin dari itu saya mulai nih menghasilkan beberapa analisis mengenai kesiapan anak kali ya. Dan yang tadi itu akhirnya saya bisa, yang keduanya mungkin yang tadi Bu, komunikasi sama anak-anak tadi yang cari perhatian ya. Mungkin saya juga perlu secara personal ya, ngobrol gitu, ada apa dengan mereka gitu. Kira-kira kapan nih rencana Bu Rini mau melaksanakan kegiatan tersebut, melakukan pendekatan kepada anak-anak yang tadi memberikan pengaruh, terus menemui guru BK agar hasil dari penelitiannya diinfokan ke Bu Rini? Kira-kira nih kapan Bu akan melaksanakan? Kayaknya kalau untuk dengan kepala sekolah mengenai ini ya harus secepatnya ya. Minggu depan gitu ketika sekolah sudah mulai KBM dilakukan, saya mesti ngobrol, kemudian juga mengenai tadi hasil psikotes gitu ya, agar supaya semua guru-guru tahu, termasuk saya gitu dan yang lainnya. Kalau untuk anak nanti pada saat penjadwalan saya mengajar mereka, mungkin setelahnya saya ingin ajak mereka satu persatu lah secara personal gitu. Wah, bagus sekali tuh idenya Bu Rini. Sekarang gimana perasaannya setelah melakukan coaching dengan saya? Lega sih Bu. Awalnya saya pikir saya ini yang salah atau saya yang anak nggak suka dengan saya, tapi ternyata setelah tadi beberapa diskusi kayaknya ada langkah proses saya yang salah gitu dalam belajar gitu ya. Bukan karena berarti mereka tidak menyukai saya gitu, tapi ada langkah-langkah dalam belajar yang saya terlewatkan gitu. Makasih Bu Vera ya. Iya, jadi Bu Rini akan melakukan langkah-langkah mendiagnosis kesiapan belajar murid, melakukan AKM, Iya, saya betul. melakukan pendekatan secara personal pada gitu. beberapa murid yang Iya, dianggap memberikan pengaruh yang besar di lingkungan kelas. Tuh Bu. Terus menemui guru BK. Wow, langkahnya ya mudah-mudahan. Makasih ya bisa Bu Vera terwujud. ya. Akhirnya saya tercerahkan gitu. Amin. Ya tadi unek-unek tadi apa ya, saya mendapatkan jawaban lah. Oke, saya tunggu ya Bu Rini cerita selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Bu Rini, langkah yang Bu Rini ambil memberikan dampak positif dan pengaruh yang luar biasa untuk muridnya Bu Rini. Makasih, semoga. Makasih Vera. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Baik Bu. Oke Bu Vera, setelah saya mengobservasi Ibu, ada beberapa pertanyaan terkait coaching tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching sehingga indikator kompetensi coaching yang Ibu ingin kembangkan itu terwujud kan? Yang alur kita tadi ya. Iya. Untuk rubrik penilaian coaching saya hari ini, saya perasaan ya, alhamdulillah deh saya sudah menggunakan model alur Tirta, Iya. yaitu menentukan tujuan, identifikasi masalah,
rencana aksi dan tanggung jawab. Oke. Yang terlihat oleh saya Ibu memang sudah melakukan itu semua ya Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk indikator tadi yang Ibu ingin kembangkan tadi apa ya Bu? Alhamdulillah saya tadi sudah menjadi pendengar yang aktif ya. Ikut berpartisipasi dalam perasaannya Bu Rini Usman dalam mendengarkan solusi dan permasalahan yang dia hadapi. Oke, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertanyaan berbobot. Karena saya merasa belum sepenuhnya menggali permasalahan Puci tadi ya, si Puci tadi. Sehingga saya perlu mengembangkan pertanyaan berbobot agar ide-ide itu lebih tajam lagi keluarnya. Oke, terima kasih ya Bu Pera. Sama-sama Bu Muay. Demikianlah tadi praktek coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia.